Saya persilakan Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk. Wow, thank you Oni, thank you untuk semua tim musik, singer, pemain musik. Sebelum saya memulai khotbah hari ini, saya ingin menampilkan satu slide, satu gambar. Yes, ini. Saudara mungkin mengenal pesawat apa ini? Ada yang pernah tahu? Nggak tahu, anak generasi stroberi tahu nggak nih? Generasi stroberi. Tapi saya pernah tahu cerita ini, pernah lihat foto pesawat ini, belum pernah lihat fotonya. Ini adalah satu pesawat siluman. Satu pesawat yang dibuat untuk tujuan memata-matai satu negara mungkin. Pesawat ini adalah pesawat yang paling cepat, tidak ada yang menandingi sampai hari ini. Konon katanya begitu. Bahkan ketika pesawat ini mengudara di atas satu negara dan tertangkap oleh radar dan ditembakkan misil untuk menghancurkan pesawat ini pun katanya, misil yang dilontarkan pun tidak bisa mengejar pesawat ini. Sampai akhirnya misil itu akhirnya harus turun sendiri. Karena pesawat ini saking cepatnya. Dan tahukah saudara pesawat ini dibuat tahun berapa? Kita berpikir hari ini kan ini pesawat yang baru. Enggak, ini pesawat lama. Ini dibuat di tahun 1964. Di saat tidak ada internet yang seperti hari ini, tidak ada aplikasi yang begitu canggih, begitu hebat, yang ada mungkin tadi Pak Mike membagikan, yang ada mungkin di zaman itu, di tahun itu cuma ada penggaris, pensil untuk mengukur. Yang saya tahu waktu itu istri saya arsitek punya meja arsitek yang begitu besar dengan penggaris yang begitu banyak. Hari ini nggak perlu lagi meja arsitek yang seperti itu, semua udah pakai komputer, dibuat 3D segala. Pesawat ini ada bukan di zaman ini, tapi di zaman itu. Saudara bisa bayangkan, orang di tahun 1960-an membuat pesawat ini dengan begitu rupa, bahkan sampai hari ini pun teknologi yang paling canggih yang ada hari ini pun, tidak ada pesawat yang bisa dibuat untuk mengejar pesawat ini. Wow, amazing, right? Bukan masalah teknologinya, tapi bicara masalah siapa yang membuatnya, siapa yang ada di dalamnya. Hari ini saya akan memberikan satu khotbah dengan judul Diurapi. Seringkali kita mendengar, baik di dalam gereja atau di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya, seringkali kita selalu mendengar bahwa, wow, ibadahnya diurapi. Orang yang mimpin pujiannya begitu diurapi. Yang main musiknya diurapi, penuh urapan. Acaranya, wow, urapannya luar biasa. Dan hari ini saya ingin membagikan mengenai pengertian apa yang kita percaya mengenai kata diurapi. Slide yang berikutnya. Kata diurapi berasal dari bahasa Ibrani yang dituliskan dengan kata masak. Mudah-mudahan saya melafalkan dengan cara yang benar, masak, mungkin Pak Yosef benar ngomongnya masak, bukan cooking. Nah, kata diurapi atau kata masak ini memiliki arti. Yang pertama adalah rub on atau menggosok. Yang kedua juga memiliki arti pour on atau menuangkan. Dan juga yang berarti yang ketiga adalah smear atau mengolesi. Ini kata diurapi berasal dari kata ini. Nah, dulu pada zaman dulu kata masak ini digunakan untuk beberapa hal. Yang saya tidak akan bagikan seluruhnya, tapi ada beberapa yang saya ingin bagikan. Yang pertama, kata masak ini digunakan ketika orang sedang beramah tamah dengan orang lain. Di Lukas 7 ayat 38, ini diceritakan mengenai seorang wanita. Saudara pasti sudah pernah mendengar cerita ini, seorang wanita yang meminyaki kaki Tuhan Yesus pada waktu itu. Ini adalah satu tindakan ramah tamah atau hospitality dari seorang wanita untuk menyambut seorang tamu. Selain untuk menyambut atau hospitality, untuk ramah tamah, kata masak juga digunakan untuk satu tindakan, yaitu tindakan medis. Untuk menyembuhkan luka. Di Yesaya 1 ayat 6 dikatakan, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan biru dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Jadi orang zaman dulu ketika tubuhnya luka, memar-memar, biru,
Yang mereka lakukan adalah mereka mengolesinya luka tersebut dengan minyak. Mungkin kalau zaman saya parem kocok. Nah, anak sekarang nggak tahu parem kocok. Zaman dulu kita parem kocok. Zaman Israel dengan minyak dia mengolesinya. Jadi minyak digunakan atau kata masak ini digunakan ketika seseorang sedang mengolesi luka, mengurapinya dengan minyak untuk menyembuhkannya. Selain itu Markus 6 ayat 13 juga mengatakan, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Selain itu juga mereka menggunakan minyak ini juga untuk berdoa menyembuhkan orang-orang yang sakit pada zaman itu. Itulah sebabnya mungkin ada beberapa yang mempercayai bahwa ketika berdoa untuk orang sakit, kita berdoa dengan mengolesi minyak urapan. Dan yang terakhir yang saya bagikan ini, poin yang saya bagikan di hari ini adalah mengurapi adalah satu tindakan untuk mengurapi seseorang atau sesuatu untuk tujuan ilahi. Jadi selain tadi minyak digunakan untuk mengurapi luka, untuk menyembuhkan luka, untuk sebagai suatu tindakan ramah tamah, yang satu lagi, yang ketiga ini yang saya bagikan adalah minyak digunakan untuk mengurapi seseorang atau sesuatu untuk tujuan yang ilahi. Keluaran 29 ayat 29. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. Jadi ketika ada satu orang yang hendak ditasbiskan menjadi seorang imam pada waktu itu, maka ia harus diurapi dengan minyak. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, seperti minyak yang turun dari kepala, janggut, dan jubahnya turun. Karena demikianlah seseorang mentabiskan pada waktu itu bahwa kamu akan menjadi seorang imam, dan kamu menjalankan fungsinya sebagai seorang imam. 1 Raja-Raja 1 ayat 33 sampai 34. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Selain untuk mentabiskan seseorang menjadi seorang imam, pengurapan juga dilakukan untuk mentabiskan seseorang menjadi seorang raja. Karena inilah yang dituliskan ketika Daud hendak mentabiskan anaknya Salomo menggantikan dia menjadi raja, ia menyuruh Nabi Nathan untuk mengolesi Salomo, meminyaki Salomo. Lalu 1 Samuel 9 ayat 16 sampai 17. Besok kiranya waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu, itu orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Pada waktu Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi seseorang menjadi raja, dan ketika ia melihat Saul, Tuhan berkata, inilah orang yang harus kau urapi untuk jadi seorang raja. Dan hari itu, waktu itu, Samuel mengurapi Saul menjadi seorang raja. Dengan tujuan untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bukan cuma Salomo, bukan cuma Saul, tapi mengenai Daud pun dituliskan bahwa Samuel meminyaki Daud, mengurapi Daud untuk menjadi seorang raja. Dan sejak hari itu, roh Tuhan berkuasa atas hidup Daud. Jadi, apakah pengertian seseorang yang diurapi oleh Tuhan? Karena kita sering mendengar kata pengurapan, kita sering mendengar ada orang yang berbicara bahwa oh kamu hidupnya diurapi. Ketika kamu memimpin pujian kamu diurapi, ketika kamu bermain musik kamu diurapi, ketika kamu berkhotbah kamu diurapi, ketika kamu menjadi usher, ketika kamu menjadi greeter, ketika kamu menjadi soundman, diurapi. Lalu apakah pengertian yang kita ingin tanamkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya apa yang firman Tuhan katakan mengenai diurapi? Diurapi adalah ketika seseorang atau definisi urapan adalah orang yang ditunjuk Tuhan
untuk memegang sebuah otoritas atau jawatan tertentu untuk tujuan ilahi. Jadi orang yang diurapi adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memegang satu jawatan atau satu otoritas tertentu untuk melakukan tujuan ilahi. Artinya apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Sesimpel itu pengurapan. Kadang-kadang kita berpikir pada waktu kita melihat pengurapan atau ketika kita menilai seseorang diurapi atau tidak diurapi, berbicara mengenai feel apa yang kita rasakan. Kita menilainya dengan ketika seseorang itu memimpin pujian ada terasa merinding, baru kita berkata bahwa orang ini begitu diurapi Tuhan. Tapi ketika orang itu memimpin pujian, bukan berbicara lagi Oni, tapi pada kenyataannya kita selalu mendengar ini, ketika orang memimpin pujian dan kita nggak merasakan merinding, lalu kita bilang orang ini tidak diurapi. Nah hari ini kita ingin sama-sama belajar apa yang kita percaya mengenai kata-kata orang yang diurapi. Berbicara mengenai yang diurapi itu bukan berbicara mengenai apa yang kita rasakan. Berbicara mengenai orang yang diurapi adalah orang yang memang ditunjuk oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ketika seorang Oni memimpin pujian di sini, dia memimpin dari lagu demi lagu dari awal sampai selesai. Terlepas nanti saudara akan merasakan ada merinding atau tidak merinding, dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Bukan karena perasaannya, tapi karena memang inilah yang terjadi dalam firman Tuhan. Dia adalah orang yang telah diurapi, dipilih Tuhan untuk menjadi seorang worship leader di sini dan untuk memimpin pujian dan penyembahan. Oke. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan keadaan hari ini? Kalau kita berbicara zaman dulu, bagaimana dengan sekarang? Nah untuk kita bisa mengerti bagaimana dengan sekarang ini, ada 3 pertanyaan yang kita sama-sama perlu miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama, siapakah orang yang diurapi itu? Yang kedua, bagaimanakah seseorang diurapi? Dan yang ketiga, apakah tujuan seseorang diurapi? Kita masuk bagian yang pertama, siapakah orang yang diurapi? Kisah Para Rasul 10 ayat 38 menuliskan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Sekali lagi, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Jadi kalau zaman dulu, orang mengurapi seseorang untuk jabatan tertentu, untuk melakukan tugas tertentu dengan minyak. Tapi pada waktu Yesus ada, Tuhan mengurapi Yesus sendiri dengan Roh Kudus. Jadi apa yang dulu sudah dilakukan, mungkin kalau boleh saya katakan dengan bahasa saya, hari ini di-replace pengertian kita. Itulah sebabnya kita tidak lagi menggunakan minyak. Tapi karena kami percaya bahwa Tuhan telah mengurapi kita dengan apa? Dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup setiap kita. 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya teruskan di Efesus 11 ayat 3. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi firman Tuhan mengatakan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bisa mengaku karena Roh Tuhan. Dan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita mengaku, maka kita dimateraikan, dimateraikan, bukan harganya 10.000, tapi harganya sudah lunas dibayar. Kita dimateraikan dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita percaya bahwa setiap orang yang telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena ketika kita percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan ketika kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, artinya kitalah yang disebut orang-orang yang diurapi oleh Tuhan.
Jadi siapakah orang-orang yang diurapi? Bukan orang-orang seperti zaman dulu, hanya orang-orangnya tertentu yang mungkin hanya diurapi untuk tujuan tertentu. Tapi siapa yang diurapi hari ini? Kita semua. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita diurapi dengan Roh Kudus tinggal di dalam hidup setiap kita. Bagaimanakah seseorang mendapatkan pengurapan? Sekali lagi, pertanyaan yang kedua. Yaitu dengan kita percaya, dengan kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang diurapi. Dan apakah tujuan seseorang diurapi? Pertanyaan yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dalam bahasa Inggris dituliskan, and how we went around doing good. Ketika Allah mengurapi Yesus untuk melakukan satu perbuatan baik. Demikian pula dengan setiap kita. Kenapa kita diurapi hari ini? Agar kita bisa melakukan satu perbuatan baik dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu, tanpa rohnya yang tinggal dalam hidup kita, maka kita tidak bisa berjalan sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya ingat satu kali waktu anak saya masih kecil, yang kedua waktu ngerjain matematika. Saya waktu ngerjain matematika, ini pasti orang tua akan mengalami pergumulan ini. Anak kita ngerjain matematika dan waktu kita jelaskan, coba untuk menjelaskan, kok rasanya nggak ngerti-ngerti. Benar nggak Pak Godar? Jelasin lagi, nggak ngerti lagi, jelasin lagi, nggak ngerti lagi. Sampai satu kali saya saking keselnya, saya berpikir begini, aduh kalau bisa saya masuk dalam dirinya, saya kerjain PR-nya dah. Karena saya tahu kalau saya ngerjain nggak mungkin, harus anak saya ngerjain. Tapi gimana cara buat dia ngerti, kalau bisa saya yang masuk dalam hidupnya, untuk saya ngerjain PR matematikanya. Sama-sama seperti Tuhan. Gak mungkin satu orang manusia pun menggenapi seluruh hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun yang akan sanggup untuk berbuat kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada yang baik dalam diri manusia, firman Tuhan katakan. Tapi karena itulah Tuhan tahu, maka Ia mengurapi setiap kita. Ia menaruh rohnya dalam hidup setiap kita. Agar apa? Agar roh yang tinggal dalam hidup setiap kita akan mendrive hidup kita untuk bisa berbuat baik. Jadi apakah kita harus berbangga ketika kita berbuat baik karena kita sanggup melakukannya? Tidak. Karena tidak ada satu orang pun yang baik. Kalau boleh dibilang hati nurani kita pun mungkin cenderung untuk melakukan apa yang egois, yang jahat dalam hidup kita. Tapi karena firman Tuhan yang tinggal dalam hidup setiap kita, maka ada satu dorongan, ada satu hati nurani yang dibentuk oleh Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang selalu muncul dalam hidup kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan bagi orang lain. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bukan cuma untuk kita bisa berbuat baik, kita diurapi oleh Tuhan, tapi Tuhan juga menginginkan untuk setiap kita bisa bersaksi, menceritakan kasih karunia kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Sama seperti ketika Samuel mengurapi Daud. Dituliskan firman Tuhan tadi katakan, sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas hidup Daud. Dan Tuhan menuntun Daud sampai akhirnya ia menjadi raja. Walaupun prosesnya tidak sebentar, prosesnya lama, saudara. Bahkan para sarjana mempercayai proses waktu dari pertama kali Daud diurapi menjadi seorang raja sampai ia benar-benar menjadi seorang raja, itu membutuhkan kurang waktu 17 tahun. Jadi ada proses yang begitu panjang yang Daud harus lalui. Itulah sebabnya kalau saudara baca di Mazmur 31 ayat pertama dikatakan, how long, O Lord, Tuhan berapa lama lagi aku dikejar-kejar musuhku? Berapa lama lagi Tuhan? Engkau sudah berkata berapa tahun yang lalu tapi hari ini tidak tergenapi. Bahkan keadaanku hari ini dikejar-kejar oleh musuhku. Tapi sekali lagi Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Bahkan ia selalu berbuat baik. Ia tahu pada waktu ia diurapi Tuhan, ada waktu yang harus dia jalani. Bahkan ketika ia dikejar-kejar oleh Saul, untuk dibunuh oleh Saul, dan pada satu waktu dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, Daud nggak bunuh Saul. Bahkan ketika orang-orang yang jadi pengikutnya hendak membunuh Saul, Daud bilang, stop, jangan kau bunuh orang yang diurapi Tuhan.
Jangan kau bunuh orang yang diurapi Tuhan. Masanya Saul belum selesai hari itu. Dan masaku belum tiba, Daud tahu persis. Ada waktunya. Dan sepanjang masa penantian itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud dan membentuk Daud. Dan demikian pula hari ini. Ketika Tuhan mengurapi setiap kita untuk satu tujuan, maka Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Tapi Roh-Nya akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. 1 Korintus 12 ayat 7-10. 1 Korintus 12 ayat 7-10 ini berbicara mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Setiap orang yang percaya, orang yang punya Roh Kudus, orang yang diurapi oleh Tuhan, yaitu setiap kita, maka Roh Kudus akan berkuasa hidup kita, dia akan memperlengkapi setiap kita untuk kita bisa berbuat baik, menghasilkan buah roh dalam hidup kita, dan bukan cuma itu, untuk kita juga bisa bersaksi mengenai siapa Kristus kepada dunia. Dia, Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap kita. Ada karunia berkata-kata hikmat. Saya lihat bahwa memang ada orang-orang yang memiliki karunia berkata-kata hikmat. Ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Sama seperti ketika Yesus berbicara kepada seorang wanita yang ada di sumur di Samaria. Ia berbicara mengenai pengetahuan di masa lalunya bahwa ia bersama dengan 5 orang pria. Dan karena itulah wanita itu akhirnya mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias di zaman itu. Mesias pada waktu itu, dan dia bertobat. Ada karunia iman. Ada orang-orang yang saya juga percaya di tempat ini, bukan cuma orang-orang yang punya hikmat, tapi orang-orang juga bergerak di dalam karunia iman. Saya percaya itu. Dan saya pernah mendengar kesaksian demi kesaksian bagaimana imannya mengubahkan sesuatu. Ada karunia kesembuhan. Bagaimana karunia bekerja menyembuhkan seseorang. Dulu ketika orang hendak menyembuhkan orang harus pakai minyak yang diolesi, yang diurapi, yang diurapkan kepada seseorang yang terluka. Hari ini kita tidak melakukannya demikian. Karena prinsipnya bukan minyaknya. Tapi hari ini karena Roh Kudus telah tinggal dalam hidup kita dan mengurapi setiap kita. Maka ketika kita berdoa bagi orang, karunia mujizat akan bekerja dan menyembuhkan orang. Ada karunia lain, yaitu karunia bernubuat. Itu pun ada bersama-sama dengan kita hari ini. Karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan roh. Bukan cuma itu, Roma 12 ayat 6-8 mengatakan, menjelaskan mengenai ada karunia bernubuat, ada karunia juga melayani. Jadi setiap kita, siapapun yang ada di tempat ini, baik kita yang ada di atas panggung atau di belakang panggung, saudara hanya notice biasanya orang-orang yang melayani di atas panggung. Ada worship leader, ada singer, ada pemain musik, ada pengkhotbah. Bukan cuma itu. Kalau saudara lihat ke belakang ada soundman, ada kameramen, ada prompter namanya, ada multimedia, ada greeter, ada usher. Mereka semua orang-orang yang melayani. Dan kita harus tahu ada kids di bawah, ada barista di bawah, ada lounge di bawah. Mereka semua adalah orang-orang yang punya karunia melayani. Dan kalau kita sama-sama bisa bilang, sebagai satu jemaat, mereka semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Terlepas saudara merasakan merinding atau nggak merinding ketika barista memberikan kopi kepada saudara. Saya belajar kopi setengah mati, bikin bunga aja, bikin loaf aja nggak jadi-jadi. Benar-benar butuh pengurapan kan? Maksud saya, mereka semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ketika gelas itu diberikan dan sampai ke tangan saudara, saudara bisa bayangkan bahwa gelas ini diberikan dengan satu pengurapan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Memang dia ditunjuk untuk melayani orang-orang yang ada di jemaat. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu Saudara semua beberapa bulan yang lalu, ada satu orang yang akhirnya memutuskan untuk bergereja atau berjemaat di satu gereja. Hanya karena ada satu orang asyir. Yang kadang kita nggak berpikir, kadang kita berpikir orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang ada di sini. Tapi pelayan bukan startnya dari sini, startnya dari sana. Satu orang ibu pada waktu itu datang ke satu gereja, dia membawa satu orang anak. Dia sedang berkeliling untuk mencari gereja di mana dia akan beribadah, akan berjemaat. Dia keliling gereja dan sampai dia di satu gereja. Pada waktu dia sampai di satu gereja, dia ingin masuk ke satu ruang ibadah. Ada satu orang asyir. Ini yang dia lakukan. Hai dik, siapa namanya? Gimana kabarnya? Dan anak itu dipersilakan masuk bersama ibunya. Dan ketika mamanya melihat apa yang dilakukan oleh seorang asyir, detik itu mamanya bilang,
Ini gereja saya. Ini tempat di mana saya akan berjemaat. Kenapa saudara? Karena mamanya ini adalah seorang psikolog. Dia tahu secara profesional, dia tahu dengan hati ketika dia berbicara dengan seorang anak kecil, bagaimana menghormati seorang anak kecil, berbicara dengan baik, dengan penuh hormat, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian kepada seorang anak kecil, dengan membungkukkan badan, mata dengan mata. Bukan cuma mimbar ini yang bisa membuat orang mengenal Tuhan. Di luar, usher, greeter, barista, apapun pelayanan hari ini yang kita bisa lihat hari ini ada. Mengunjungi orang, memfollow up orang, semuanya itu bisa membuat orang bisa mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya. Ada karunia mengajar. Ada orang-orang yang memang diberi karunia untuk mengajar, menjelaskan sesuatu. Saudara ingat cerita tentang talenta. Sebenarnya nanti saya akan bagikan tentang talenta, tapi saya akan lompat. Di dalam proses kita hidup bersama dengan Tuhan, sama seperti Daud, ada waktu. Dan ketika kita tahu bahwa kita adalah orang-orang diurapi oleh Tuhan, diberi karunia untuk melakukan sesuatu, lakukanlah karunia tersebut dan kembangkanlah karunia tersebut. Sama seperti orang yang dipercaya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ada orang-orang yang diberikan 5 talenta dalam hidupnya, ada yang diberikan 2 dan diberikan 1. Lalu ketika tuannya itu pergi, dalam Matius dituliskan, dan tuannya itu kembali untuk mengambil talenta yang sudah dititipkannya. Yang 5 ini sudah mengusahakan 5 talenta tersebut dan akhirnya mendapatkan untung 5 talenta, akhirnya dia punya 10 talenta. Dan kepada orang yang punya 10 talenta Tuhan bilang, hambaku yang baik dan yang setia, baik sekali pekerjaanmu, mari ikutlah bersama-sama dengan aku. Kepada orang yang punya 2 talenta, ia pun mengusahakannya mendapatkan 2 talenta dan dia punya 4 talenta. Dan dia memberikan kepada tuannya dan tuannya bilang, hai hambaku yang baik dan yang setia, ikut bersama dengan aku. Tetapi yang hamba yang diberikan 1 talenta, dia bilang, karena engkau adalah Tuhan yang jahat, engkau yang akan mengambil sesuatu yang kau tidak tabur, maka aku menguburkan 1 talenta itu. Dan ini aku kembalikan kepadamu. Dan Tuhan bilang kepada hamba yang terakhir, hai engkau hamba yang jahat, nyah dari hadapanku. Setiap kita punya karunia, setiap kita punya talenta, maka kembangkanlah setiap karunia dan talenta yang kita punya. Untuk melakukan perbuatan baik, yang mengajar, hendaklah engkau belajar terus untuk bisa mengajar. Yang melayani, hendaklah engkau terus melayani bukan hanya dengan apa adanya, tapi belajarlah untuk menjadi lebih baik lagi. Saya ingat waktu sama istri saya, pertama kali kami memulai kelas parenting, saya lupa, entah 9 tahun yang lalu, saya lupa berapa tahun yang lalu waktu di Setara. Kami mengajar kelas parenting hanya beberapa couple saja, nggak banyak. Kenapa? Ya memangnya daftar segitu. Tapi yang bukan cuma itu masalahnya, tapi memang kemampuan kami juga cuma segitu. Ketemu berapa couple aja, ngajar aja, deg-degannya setengah mati. Bahan dibaca, udah dipelajari, udah dihafal, kayaknya nggak hafal-hafal. Baca lagi, sampai keringet dingin terus, sampai akhirnya harus mengajar. Dan waktu mengajar pun deg-degannya setengah mati. Wah udah kalang kabut rasanya, udah gak karu-karuan. Dari berjalannya waktu, dari tahun ke tahun. Akhirnya dari tadi yang jumlahnya cuma beberapa couples, beberapa pasang. Akhirnya kami 40 couples, 50 couples pun sekalipun, gak masalah. Bahkan pernah suatu kali kami mengadakan 1 kelas parenting. Kami ngajar jam 9 pagi, itu baru selesai jam setengah 2 sore. Itu begitu materi dibagikan, pertanyaannya begitu banyak. Itu rasanya begitu saya pulang sama istri saya, kita makan mie kocok lagi itu. Kita pulang makan mie kocok, saya bilang, aduh rasanya tuh kayak orang ditembakin. Sampai begitu selesai kayaknya kita udah gak pengen ngomong. Gak pengen kita makan juga rasanya udah gak pengen banyak ngomong. Kenapa? Udah capek. Baik, bukan cuma mulutnya capek, tapi emosinya capek. Kenapa? Begitu banyak pertanyaan. Tapi terus berjalannya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun.
Kemampuan itu semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Tuhan menambahkannya dari waktu ke waktu. Ada orang yang juga punya karunia menasehati dalam hidupnya. Saya juga pernah cerita beberapa waktu yang lalu. Saya pertama kali khotbah pada waktu saya berusia 16 tahun di kota Cirebon. Dalam perjalanan saya bertobat umur 15 tahun, lalu 16 tahun saya mulai berkhotbah umur 17 tahun. Setelah saya selesai khotbah di kebaktian remaja, nggak banyak, cuma beberapa orang. Tapi setelah selesai saya khotbah, ada satu orang pemimpin bilang sama saya begini. Saya mencoba untuk mensimplify, tapi kayaknya biar sedikit lebih memang ini realitanya. Dia bilang begini, apa yang kamu bagikan itu bukan dari Tuhan. Kebayang saudara, anak usia 17 tahun, lagi on fire, berapi-api membagikan sesuatu, turun dari mimbar, terus ada orang bilang, apa yang kamu bagikan bukan dari Tuhan. Waktu itu rasanya sepertinya hancur, saudara. Dan hari itu, detik itu saya pertama kali bilang sama Tuhan begini, Tuhan, lebih baik saya jadi orang Kristen biasa saja, nggak usah melayani. Saya cukup dari minggu ke gereja, cukup buat saya hari itu. Dan beneran saya nggak melayani sejak hari itu. Tapi inilah namanya Tuhan. Tuhan nggak pernah padamkan rohnya dalam hidup setiap kita. Tuhan nggak pernah padamkan semangat yang ada dalam hidup saya. Selama saya ikut ibadah dari minggu ke minggu, keinginan, kerinduan, semangat itu terus semakin hari semakin besar. Ya, saya pengen melayani, saya pengen melayani, saya pengen melayani. Yang ingin saya bagikan adalah, ada orang-orang yang punya karunia menasehati dan ada orang-orang yang mungkin tidak punya karunia menasehati. Satu kali pun, setelah beberapa tahun usia saya 30 tahun, saya pun pernah ditegur dengan orang lagi. Saya ditegur sama orang, dan orang itu bilang begini, kamu jadi orang Kristen itu jangan terlalu naif. Tapi yang kedua ini berbeda, saudara. Kalau yang pertama negur saya, menasihati saya, itu negurnya nggak tanggung-tanggung, sampai pahit rasanya. Tapi yang kedua ini, begitu dia negur, menasihati saya tahu, saya damai. Iya ya, hidup saya nggak bisa begitu juga ya. Dan saya mengerti sekarang, karena orang ini memang punya karunia untuk menasihati orang lain. 1 Samuel 26 ayat 11. Bersabar seperti Daud. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Lalu 1 Samuel 26 ayat 11, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi. Itu yang saya ceritakan tadi mengenai Daud dan Saul. Di dalam proses kita diurapi Tuhan, kita perlu bertumbuh. Saya cuma ingin share ini. Jangan pernah jadi orang Kristen yang apa adanya. Tapi kita harus jadi orang Kristen yang punya sesuatu dalam hidup kita. Bukan untuk sombong. Tapi ketika saudara diurapi Tuhan, kita juga harus belajar untuk memperlengkapi hidup kita. Untuk kita bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dengan cara yang baik dan yang benar. Untuk saya bisa berada di atas mimbar, ini perlu proses. Ini saya perlu belajar. Bagaimana saya berkata-kata. Bagaimana saya mencoba untuk menyampaikan dengan sedikit emosi. Bagaimana saya mencoba untuk menjelaskan dengan cara lebih terstruktur. Semuanya ada proses dan belajar. Saya nggak bisa bilang, saya akan bagian firman Tuhan apa adanya yang ada di otak saya. Nggak bisa. Bahkan saya harus mencoba untuk menyusunnya berapa hari sebelumnya. Bahkan berminggu-minggu sebelumnya. Bahkan ada yang berbulan-bulan sebelumnya. Bahkan tim musik pun sama. Tim musik tidak main musik dengan apa adanya. Kalau saudara lihat tim musik semua pakai ear monitor. Mereka semua belajar untuk bermain musik sesuai dengan tempo yang mereka dengar. Saudara bisa bayangkan, saudara nyanyi, saudara main musik, tangan saudara gerak, kaki saudara gerak, telinga saudara harus mendengar. Tuk, tuk, tuk. Sangat susah. Tapi kalau kita mau belajar dengan baik, maka kita akan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terakhir saya ingin bagikan. Beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, semua penatua pada waktu itu saya ingat berkumpul. Waktu semua penatua berkumpul, ada satu topik diskusi yang sangat menarik. Bukan menarik, tapi saya pikir ini adalah pekerjaan tangan Tuhan. Di dalam meeting tersebut didiskusikan, apakah kita JB3 akan menjadi mega church, atau yang kedua adalah home church. Kita semua diskusi pada waktu itu semua penatua dan gembala.
Kalau kita ingin menjadi satu gereja yang sifatnya mega church dalam arti kata, kita akan menjadi satu gereja yang sifatnya profesional. Semua yang tampil ditampilkan harus semuanya perfect. Dan semua orang yang tidak perfect tidak boleh melayani. Konsekuensinya, maksudnya dampaknya, semua akan looks good, tampil semua baik, bagus, perfect. Orang akan suka mungkin. Tapi konsekuensinya, akan banyak anak-anak Tuhan yang akan sulit untuk datang melayani Tuhan. Lalu konsep yang kedua yaitu home church. Itulah sebabnya kalau saudara tahu, kalau saudara hari ini sering mendengar JB3 Home for All. Ini karena home church. Sebenarnya ini adalah pembagian yang kami bicarakan bersama-sama. Satu konsep yang muncul pada waktu itu dalam sebuah meeting tersebut. Home church adalah tempat di mana semua orang bisa datang melayani. Semua orang yang punya hati, punya panggilan, punya karunia, orang-orang yang diurapi bisa melayani Tuhan. Tidak ada yang sempurna, satu orang pun tidak. Tapi bukan berarti harus tampil tapi bukan berarti bisa tampil seenaknya dan apa adanya. Tapi setiap kita perlu belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sama seperti rumah sakit adalah tempat untuk orang-orang yang sakit. Ya, tapi untuk orang sakit yang mau sembuh. Demikian pula dengan home church, semua orang bisa datang untuk melayani bersama-sama. Tapi yuk kita improve hidup kita. Menjadi lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat di tengah-tengah kita ada orang-orang yang melayani. Mungkin tiba-tiba ada orang-orang baru yang melayani. Kok bisa ya ada orang-orang baru yang melayani? Yes. Welcome. Karena kami percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Selagi kita mau berjalan bersama-sama. Atau mungkin saudara berkata, kok dia melayani ya? Kan hidupnya masih seperti itu. Ya. Karena kami percaya semua orang punya proses dalam hidupnya. Tidak ada yang sempurna. Selagi orang itu mau terus bertumbuh, mau terus bertumbuh di hadapan Tuhan, mau terus bertumbuh di dalam karakternya, mau terus bertumbuh di dalam hidupnya menjadi jauh lebih baik. This is home. Yang repot adalah ketika orang-orang tidak mau berubah. Mari kita sama-sama sebagai satu gereja. This is home. Home for all. Untuk semua orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Kesimpulan terakhir. Setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang diurapi. Kita sebagai orang yang diurapi belajar untuk dapat mengenal apakah talenta dan karunia yang Tuhan berikan dan mengembangkannya dalam hidup setiap kita. Dan yang ketiga, lakukan yang terbaik untuk bisa berbuat baik dan menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang untuk tim musik maju ke depan.